Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada pertemuan hari ini merupakan pertemuan perkuliahan kita yang pertama pada mata kuliah Teori Arsitektur 2 ya, yang tentunya merupakan kelanjutan dari teori arsitektur sebelumnya ya, yang pertama. Dan untuk materi perkuliahan Teori Arsitektur 2 ini, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu bahwa apa saja sih yang harus kalian dapatkan ya selama mengikuti perkuliahan mata kuliah ini, yaitu tentunya kalian harus mampu memahami teori-teori dalam teori arsitektur yang akan Ibu sampaikan nanti, kemudian mampu menerapkan pemikiran-pemikiran tersebut ya. Kemudian nanti juga harus bisa menggunakannya sebagai dasar dalam kalian menyusun konsep perencanaan arsitektur untuk dituangkan menjadi sebuah karya arsitektur ya, tentunya pada studi perancangan arsitektur. Jadi mata kuliah Ibu merupakan mata kuliah yang mendasari kalian untuk masuk ke studio membuat sebuah bangunan, rancang bangun arsitektur ya. Tentunya kalian tahu kalau mengenai ketentuan kehadiran dan sebagainya, sampai tugas dan UTS, serta UAS, kita tetap memperlakukan hal yang sama seperti pada perkuliahan sebelumnya di mata kuliah teori arsitektur pertama. Sedangkan untuk materi yang akan Ibu sampaikan dalam satu semester ini, untuk teori arsitektur 2, yaitu yang akan Ibu berikan adalah arsitektur ya, pengertian arsitektur terlebih dahulu, walaupun tentu kalian sudah tahu ya, tapi Ibu akan mengulang sedikit untuk kemudian kalian juga mengingat kembali teori arsitektur itu apa sih, kemudian sampai kepada perannya ya, peran arsitektur itu peran arsitek dalam menghasilkan teori arsitektur. Kemudian unsur-unsur apa saja sih yang ada dalam arsitektur itu, kemudian teori arsitektur mengenai hubungan ruang, teori arsitektur elemen ruang dan pendekatan metafora, kemudian teori arsitektur persepsi selain tadi teori arsitektur persepsi visual, juga teori arsitektur struktural, kemudian teori arsitektur bangunan analogi, dan yang terakhir pada pertemuan terakhir kita akan membahas mengenai teori arsitektur fungsi, bentuk, dan makna serta relasinya. Kemudian kita mulai memasuki perkuliahan kita ya, yaitu di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian arsitektur itu apa. Ya, ini hanya merupakan pengulangan ya sebetulnya. Kemudian teori arsitektur itu sendiri apa dan bagaimana sih peran arsitek terhadap perkembangan teori arsitektur ya. Nah, di sini arsitektur ya secara garis besar telah kita sepakati bersama pada perkuliahan-perkuliahan kita sebelumnya, ya kita tahu bersama adalah merupakan salah satu seni yang dijalankan oleh individu maupun kelompok tertentu dalam merancang sebuah bangunan, ya, yang berasal dari ide atau imajinasi seseorang atau merupakan imajinasi kumpulan dari kelompok tertentu tadi. Kemudian pengertian arsitektur sendiri apa sih? Yaitu berasal dari kata archi yang artinya kepala dan tekton yang berarti tukang. Namun secara umum arsitektur merupakan seni yang dijalankan oleh suatu individu atau kelompok dalam merancang sebuah bangunan yang berasal dari ide dan imajinasi mereka tadi ya. Kemudian pengertian arsitektur sendiri menurut para ahli itu banyak ya, diantaranya yang Ibu akan bahas adalah menurut Blanchard, CL, dan Jestein, di mana arsitektur merupakan suatu seni dalam menegakkan bangunan. Dalam seni itu terdapat perencanaan, kemudian konstruksi, dan solusi dekorasinya. Selain itu, ciri arsitektur yaitu bangunan dengan sistem membangun bangunan dan juga kelompok lainnya menjadi segi lain yang ada dalam sebuah arsitektur. Jadi, arsitektur merupakan bagian ya dari banyak bagian lainnya. Jadi kenapa dikatakan begitu? Karena terdiri dari ada struktur, ada mechanical, electrical, sampai dengan plumbing begitu ya. Kemudian menurut Marcus Polio Vitruvius, arsitektur adalah sesuatu keindahan, ini Vitruvius ya, kekuatan dan juga tentunya kegunaan utilitas ya. Yaitu arsitektur dapat diartikan sebagai ilmu yang berasal dari ilmu lainnya ditambah dengan sistem belajar ini maksudnya untuk mengembangkan terus ya. Kemudian, sedangkan pengertian arsitektur menurut Van Romont, itu arsitektur adalah sebuah
suatu area di mana merupakan area lokasi hidup tempat manusia bisa hidup bersama dengan berbahagia ya. Area ini merujuk pada yang dibuat oleh manusia ataupun yang timbul dengan sendirinya secara alami seperti gua, pohon, dan sebagainya. Jadi tidak selalu sesuatu yang dibuat, tapi bisa jadi sesuatu yang alami begitu ya. Sekarang kita memasuki fungsi arsitektur, di mana fungsi arsitektur Ibu bagi menjadi 6 ya di sini, yaitu yang pertama adalah fungsi artistik, yang kita ketahui bersama bahwa arsitektur pasti ada unsur keindahannya, kemudian fungsi perwadahan, di mana arsitektur merupakan wadah dari aktivitas ya, jadi bentuk itu terbentuk terwujud dari pewadahan aktivitas. Kemudian fungsi modifikasi, yaitu arsitektur berfungsi untuk memodifikasi iklim, sedangkan yang keempat adalah fungsi filter lingkungan, di mana juga untuk memfilter segi fisik dan sosial, di mana kita mengenal zona private, non-private, semi-private, kemudian public, dan fungsi yang kelima adalah fungsi pembentukan perilaku. Jadi arsitektur akan membentuk perilaku yang baik, membentuk, menyusun, menata, tata urut perilaku sehingga membentuk, karakter yang baik bagi pengguna arsitektur. Kemudian yang keenam adalah fungsi investasi modal. Arsitektur tentunya juga ada yang berorientasi pada profit oriented sehingga harus memperhitungkan, perhitungan-perhitungan keuntungan terutama pada bangunan komersial. Nah, kemudian kenapa Ibu akan membahas mengenai sejarah arsitektur? Karena teori-teori arsitektur itu tidak terlepas dari perkembangan arsitektur sendiri, di mana perkembangan arsitektur itu memiliki sejarah yang sangat panjang ya, karena arsitektur itu dimulai dari zaman prasejarah sampai dengan zaman kemudian menjadi masuk kepada era zaman Mesir kuno ya, kemudian mulai kepada uh, berkembang ke arah klasik sampai Bizantin, Romanis, Gotik, Renaissance, Barok gitu ya, sampai dengan ke postmodern itu menghasilkan banyak berbagai teori arsitektur. Jadi kita tidak bisa terlepas dari sejarah perkembangan arsitektur itu sendiri. Baik, kita memulai pada memasuki teori arsitekturnya sendiri ya tentunya. Walaupun kita sudah mengenal beberapa teori arsitektur sebelumnya, namun ini merupakan uh, penyegaran kembali ya untuk kita sebelum memasuki perkuliahan selanjutnya yang masuk ke dalam pembahasan teori-teori arsitektur. Nah, di sini kita tentunya pernah mengetahui juga dari pertemuan sebelumnya yang sudah pernah Ibu sampaikan bahwa teori arsitektur itu ada 3 cakupan, yaitu teori in architecture, theory of architecture, dan teori about architecture ya. Jadi arsitektur itu teorinya terbagi dalam 3 tadi ya, 3 aspek, 3 segi. Ya, di mana kalau teori arsitektur itu membahas segi formal, segi tektonik, segi struktur, juga prinsip estetika yang melandasi perubahan arsitektur. Jadi di sini dia lebih mengarah pada teori-teori arsitektur yang terkait dengan kekuatan gitu ya, tentang struktur pembentuknya, misalnya menggunakan bahan material apa, misalnya kayu, bambu, kemudian baja. Nah, di sini teori-teori ini banyak mengulas di seputaran mengenai segi atau aspek tersebut. Kemudian memasuki teori of architecture, di mana teori ini menjelaskan mengenai bagaimana cara arsitek untuk mengembangkan prinsip dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknik, dan juga gambar dalam proses desain dan pembuatan bangunan. Jadi ini sudah lebih berorientasi pada desain ya, pada rancangannya. Jadi teori-teori arsitektur yang lebih berfokus pada perancangan arsitektur itu sendiri. Teori about arsitektur. Nah, teori about arsitektur ini sendiri yaitu teori yang muncul, lahir, hadir itu bertujuan untuk menjelaskan arti dan pengaruh arsitek, memposisikan arsitek dalam konteks sosial. Jadi pengaruh arsitektur terhadap konteks sosial budaya ya itu jadi lebih teori about arsitektur itu lebih mengedepankan membahas mengenai pengaruh-pengaruh
arsitektur dalam konteks sosial dan budaya ya, sehingga menjelaskan bagaimana arsitek itu digunakan dan diterima di kalangan masyarakat. Bagaimana karya arsitek itu digunakan dan diterima di kalangan masyarakat. Untuk peran arsitektur sendiri, peran arsitek dalam teori arsitektur adalah di mana berdasarkan hasil penelitian maupun berdasarkan pengalaman dalam mendesain, muncullah berbagai teori-teori arsitektur. Baik, sekian dan terima kasih. Materi pertemuan hari ini berasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.